Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari ini kita melanjutkan akan pendalaman Alkitab kita kembali di dalam Kitab Mikha pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar di dalam pendalaman Alkitab boleh memberkati setiap kami. Tolong juga hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan di dalam kitab Mikha pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Pengaduan, tuntutan, dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Baiklah, dengar firman Tuhan yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan. Dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah, ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta, dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu, tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Dan apa yang dapat kau selamatkan, akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga menggirik buah anggur tetapi tidak minum anggurnya. Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab.
dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin ya kita sudah membahas di dalam pasal 4 dan pasal yang kelima. Bagaimana di dalam akhir pasal yang kelima itu dikatakan di dalam ayat yang ke-14-nya, aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Ya, kita boleh melihat bagaimana di dalam pembahasan minggu kemarin gitu ya sudah diuraikan kepada kita bagaimana bangsa Israel ya bukannya menuhankan Tuhan di dalam kehidupan mereka ya, bukannya Tuhan yang menjadi fokus di dalam kehidupan mereka, tetapi mengilahkan Tuhan ya di dalam kehidupan mereka. Nah, di dalam pasal yang ke-6 ini Bapak Ibu Saudara kita boleh melihat bagaimana sebuah keluhan Tuhan terhadap umatnya. Kalau kita boleh melihat seperti di depan sebuah pengadilan gitu ya. Bagaimana keluhan-keluhan itu Tuhan sampaikan terhadap umatnya ya. Di bagian ini Mikha menggambarkan sebuah pengadilan ya. Pengadilan di mana Israel itu sedang diadili di hadapan Tuhan ya. Di hadapan saksi-saksi yang tidak tergoyahkan. Makanya diberikan sebuah gambaran ya, gunung-gunung, bukit-bukit ya. Itu merupakan sebuah fondasi ya, kalau kita boleh melihat bagaimana itu menjadi sebuah fondasi bumi yang begitu kokoh gitu ya. Tidak mungkin bisa berpindah gitu ya. Itu sebuah dasar. Makanya itu diberikan sebuah gambaran Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana dikatakan di dalam bagian ini, biarkanlah bukit-bukit mendengar suaramu ya. Dengarlah hai gunung pengaduan Tuhan dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya dan ia berperkara dengan Israel. Ya, bagaimana Tuhan dikatakan mempunyai keluhan akibat dari apa? Dari kejahatan umatnya, bahwa mereka ini tidak mau bertobat. Ya, mereka tidak mau menuhankan Dia di dalam kehidupan mereka. Bahkan dengan segala kehidupan di dalam penyembahan-penyembahan mereka, ya. Dikatakan Dia akan melawan mereka di pengadilannya. Allah akan membawa perkaranya. Kalau kita boleh melihat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang berkuasa, ya. Tetapi Dia menyampaikan ini kepada umatnya, ya. Bagaimana hati Tuhan, ya, melihat tingkah langkah daripada umatnya. Ketika umat Tuhan semakin jauh daripada Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam ayat yang ketiga, umatku apakah yang telah kulakukan kepadamu? Ketika umat Tuhan ya melangkah memberi kesaksian, ya, Allah bertanya kepada mereka, apa yang telah kulakukan kepadamu?
Bukankah Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang telah melakukan kebaikan bagi mereka, Allah yang menyertai mereka, Allah yang melindungi mereka, bahkan Allah yang senantiasa beserta dengan mereka. Dia tidak pernah melakukan kejahatan bagi mereka. Ya. Karena apa? Kita boleh melihat dari karakter Allah itu sendiri. Ya. Dia Allah yang suci, Allah yang kudus. Tetapi kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana tingkah laku ya daripada umat Tuhan. Dikatakan apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada mereka dibalas dengan penolakan dan pemberontakan. Bagaimana Tuhan sudah melakukan hal yang baik bagi umatnya. Tetapi dikatakan mereka bahkan ya menolak, bahkan memberontak. Karena apa? Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bahwa mereka adalah bangsa yang keras kepala, mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu melakukan hal yang tidak mampu untuk mereka lakukan, ya. Bagaimana mereka di tanah perbudakan. Dikatakan sebab aku telah menuntun engkau keluar dari Mesir, membebaskan engkau dari rumah perbudakan. Kita boleh melihat bagaimana sejarah bangsa Israel di tanah perbudakan, ya. Mereka ada di tanah Mesir menjadi budak. Mereka berada di dalam penderitaan. Allah memahami, Allah mengerti segala keadaan mereka. Tetapi kita boleh melihat bagaimana Allah sendiri yang berinisiatif untuk membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Allah menyatakan kasih-Nya, Allah menyatakan kebaikan-Nya. Bahkan Ia menebus mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Allah memberikan mereka pemimpin-pemimpin yang membawa mereka ya. Untuk apa? Untuk semakin mengasihi Tuhan. Israel, kalau kita boleh melihat bahwa mereka sedang berhadapan ya dengan Tuhan Allah di dalam sebuah pengadilan. Allah menyatakan kepada mereka bahwa aku sudah menebus engkau. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara bagaimana kita boleh melihat Allah yang telah menebus mereka ya dari tanah perbudakan. Bagaimana Allah menuntun mereka, bagaimana Allah menyertai mereka dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat
di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, ya, bahwa mereka tidak mampu, ya, untuk melihat bagaimana Allah itu begitu setia bagi umatnya. Kesetiaan Allah bagi mereka bukan hanya ketika mereka keluar dari tanah perbudakan. Bagaimana Allah menyertai mereka pun di dalam perjalanan mereka. Dia tidak membiarkan mereka pada siang hari mereka diberikan tiang awan, pada malam hari mereka diberikan tiang api. Sungguh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sebuah ya, sebuah bukti akan agungnya kasih Allah bagi umatnya, pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa. Seharusnya mereka menanggapinya dengan apa? Dengan kasih, dengan kesetiaan, dengan ketaatan, dengan syukur, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bahwa itulah yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan pada waktu itu. Bagaimana mereka tidak mengingat lagi akan kesetiaan Tuhan bagi mereka. Maka dikatakan, telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Ya. Dikatakan Musa, Harun, Miriam ini adalah pemimpin yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk bertindak sebagai penyelamat, ya, atas nama Israel. Tuhan tidak membiarkan mereka setelah mereka dibebaskan dari perbudakan. Tuhan tidak membiarkan mereka begitu saja untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, tetapi kita boleh melihat bagaimana Dia juga menyediakan, ya, memanggil, mengutus para pemimpin bagi mereka. Supaya apa? Supaya umat Tuhan ini bisa dibimbing. Supaya umat Tuhan ini hatinya tetap tertuju kepada Tuhan, menuju apa? Menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun kita boleh melihat bahwa semuanya itu tidak berjalan seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian ini, ya, kita memperhatikan bagaimana setelah Musa, Harun, dan Miriam itu menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka untuk membimbing mereka menuju kepada tanah perjanjian. Maka di dalam perjalanan itu pun kita boleh melihat dikatakan, umatku baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Ya, kita boleh melihat bagaimana di bagian ini, ya,
disebutkan ya apa yang dilakukan oleh Balak Raja Moab. Bagaimana dia menasihatkan nasihat Balak dan Bileam gitu ya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita boleh melihat Bileam setelah bertemu dengan Raja Balak ya. Bileam bernubuat ya atas nama Israel. Kita boleh melihat bagaimana dia disuruh untuk mengutuk ya akan orang-orang Israel, menyampaikan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik. Tetapi kita boleh melihat bagaimana Tuhan bisa mengubah ya sesuatu hal yang buruk itu menjadi baik ketika Tuhan bekerja di dalam kehidupan Bileam pada waktu itu ya. Ia tidak jadi mengutuk Israel, tetapi yang terjadi adalah ia memberkati mereka. Ia memberkati mereka. Ia tidak berhasil mengutuk Israel ya. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana Bileam ketika disuruh oleh Balak ya untuk mengutuk mereka. Tapi malah dia katakan orang Moab akan membawa mereka ke dalam percabulan dan penyembahan berhala. Dan dengan demikian Tuhan akan mengutuk Israel penyembah berhala dan tidak taat. Kita boleh melihat bagaimana pada waktu itu Balak melakukan hal itu, mengirim para wanita ke perkemahan Israel untuk memimpin Israel ke dalam percabulan dan penyembahan berhala karena dosa mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Tuhan mengutuk Israel ya dengan menewaskan sekitar 24.000 orang ya. Dan kita boleh melihat di dalam kitab Bilangan bagaimana sebuah kisah gitu ya Bapak Ibu Saudara. Bagian ini dikatakan bahwa Bileam itu tidak mendatangkan ya, tidak mengutuk Israel. Tetapi yang terjadi adalah bahwa mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Ya. Mereka hidup di dalam penyembahan berhala akibat dari apa? Dari ketidaktaatan mereka. Di sisi yang lain, ketika Bileam disuruh oleh Balak untuk mengutuk Israel, tetapi Tuhan mengubah itu menjadi berkat bagi orang Israel. Tuhan, setiap kata yang keluar dari Bileam itu bukan kata kutuk. Namun di bagian ini bagaimana ketika mereka sedang berhadapan dengan Tuhan di dalam pengadilan itu dikatakan bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hidup mereka. Karena Tuhan tidak senang, tidak suka terhadap mereka yang hidup di dalam penyembahan berhala. Maka itu menjadi tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian ini ya kita memperhatikan bahwa
supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dia adalah Allah yang adil, ya. Maka ketika dia melihat dosa itu adalah sesuatu hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat hal selanjutnya di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, ya. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi, akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku? Umat Tuhan ini ketika mereka sedang berhadapan di hadapan Tuhan, itu ya, maka sebuah jawaban dari umat Tuhan ini, apa yang dapat aku perbuat? Ya, dengan apakah aku akan menghadap Tuhan? Ini sebuah eh, keadaan, ya, sebuah keadaan eh, yang dialami oleh umat Tuhan. Bagaimana Israel berseru kepada Tuhan, gitu ya, di depan pengadilan itu dan berkata, apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dariku, ya. Ketika mereka mengatakan, apakah Tuhan, ya, berkenan dengan ribuan domba jantan, ribuan sungai, ya, 10.000 sungai minyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan di dalam bagian ini bahwa Israel di dalam sebuah kondisi mereka sedang di tengah-tengah keputusasaan mereka, ya, ketidakmampuan mereka, mereka sedang berteriak kepada Tuhan. Mereka memberikan domba yang begitu banyak, ya. Bahkan dikatakan sungai minyak, anak sulung, ya. Itu sampai kepada sebuah titik bahwa itu adalah harta pusaka mereka, ya. Anak sulung. Dikatakan bahwa begitu banyak pun yang mereka bisa berikan kepada Tuhan, tidak ada yang mampu untuk memuaskan daripada Tuhan. Semua apa yang mereka berikan secara materi, ya, ribuan domba jantan, bahkan sungai minyak, mereka berikan di hadapan Tuhan, itu tidak akan cukup untuk menyenangkan hati Tuhan. Pelanggaran mereka terlalu besar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin itu sesuatu hal yang di luar daripada apa yang dipikirkan oleh manusia, sebanyak apapun mereka berikan kepada Tuhan, ya. Tetapi hati mereka tidak untuk Tuhan.
hati mereka tidak mengalami perubahan, ya. Hidup mereka tidak mau diubahkan. Itu tidak akan cukup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita boleh melihat bagaimana di dalam kitab Roma pun Rasul Paulus menyampaikan bahwa persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan segala apa yang mereka berikan ini, ya, tidak cukup untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana mereka telah mengabaikan akan kemurahan hati Allah yang selama ini mereka lihat, ya, yang selama ini mereka rasakan, ya. Sekarang mereka sedang berperkara, Tuhan Engkau menuntut terlalu banyak. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana di tengah-tengah pelanggaran, ya, yang dilakukan oleh umat Tuhan, mereka mempersembahkan segala sesuatu pun itu belum cukup, ya. Itu belum cukup bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat, ya, bagaimana di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ketika kita mempersembahkan korban bakaran pun kepada Tuhan, itu belum cukup. Apakah yang kita korbankan kepada Tuhan, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, apakah itu berkenan kepadanya? Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bahwa sesuatu hal, ya, yang dilakukan oleh umat Tuhan itu belum tentu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana di dalam kitab Samuel dikatakan, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Sebab pemberontakan adalah seperti dosa, bertenung dan keangkuhan adalah seperti kedurhakaan dan penyembahan berhala. Pihak di dalam bagian ini sedang menunjukkan bahwa umat Tuhan itu bersedia memberikan apapun kepada Tuhan. Bahkan apa yang secara tegas dilarang Tuhan, ya, kecuali satu hal yang memang diperintahkannya. Apa yang Tuhan perintahkan bagi mereka di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-8 di sana dituliskan di dalam ayat yang ke-8,
Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ya, kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian ayat yang ke-8 ini berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana ini yang Tuhan harapkan ya di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah umat Israel, bagaimana mereka ini hidup melakukan keadilan. Ya, karena kita boleh melihat bagaimana mereka ya pada waktu sebelumnya gitu ya, mereka ini ada orang-orang yang berkuasa di Israel yang menyalahgunakan kekuasaan itu sehingga apa? Sehingga merugikan akan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak punya apa-apa gitu ya. Bagaimana Micha di dalam bagian ini menyampaikan ya bahwa itu orang-orang yang berkuasa di Israel itu menyalahgunakan kekuasaannya sehingga orang lain yang tidak mampu bahkan di dalam kemiskinan mereka mengalami kerugian ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian ini setiap umat Tuhan ya, setiap umat Tuhan, umat Allah boleh hidup sesuai dengan kehendaknya dalam setiap aspek kehidupan. Bagaimana kehidupan umat Tuhan ya diatur sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan berdasarkan kenyamanan mereka atau keinginan daripada manusia itu sendiri ya. Makanya dikatakan berlaku adil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berlaku adil itu bukan memang sesuatu hal yang mudah untuk kita lakukan gitu ya. Kita boleh melihat sebuah keadaan pun di tengah-tengah bangsa dan negara kita saat ini ya. Keadilan itu kadang tidak berpihak kepada orang-orang yang tidak mampu gitu ya. Kita boleh melihat kadangkala di dalam bidang hukum ya, orang yang punya bisa memenangkan perkara gitu ya. Ketika terjadi korupsi, kita boleh melihat berbagai ketidakadilan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan pesan ini bagi umat Tuhan ya, mencintai keadilan, hidup mencintai kesetiaan ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam kesetiaan kepada apa? Kepada firman Tuhan. Setia terhadap Tuhan ya. Kalau umat Tuhan ketika mereka berjanji kepada Tuhan bahwa hanya Allah
ya, yang mereka sembah, di mana mereka beribadah kepada Dia. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana itu bukan hanya sebuah janji, ya, hidup di dalam kesetiaan, mencintai kesetiaan, tetapi itu merupakan sebuah komitmen daripada umat Tuhan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperhatikan bagian ini bahwa mencintai kesetiaan bukan hanya ketika kita ada, ya, di dalam hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Tapi ini juga menyangkut, ya, akan hidup di dalam kasih, ya. Hidup di dalam kasih terhadap sesama. Kita boleh hidup menyatakan kasih itu bagi sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Bagaimana kita menunjukkan kasih itu bagi orang lain. Ya. Kasih itu sudah kita terima. Bagaimana Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dia menerima kita apa adanya di dalam segala kelemahan-kelemahan kita, keterbatasan-keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita. Maka kasih yang sudah kita terima itu pun kita bisa aplikasikan, kita bisa nyatakan bagi orang lain. Bagi mereka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang bukan sebuah hal yang mudah, ya, bagi setiap kita. Tetapi kita dipanggil untuk melakukannya, bertindak adil, ya, hidup di dalam kesetiaan, di dalam kasih, dan dikatakan berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhanmu. Kita boleh melihat bagaimana kita di hadapan Tuhan, ya. Setiap kita, Tuhan menginginkan untuk apa? Hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Ketika seseorang semakin mengenal Tuhan, ya, dia sadar akan siapa dirinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Kita boleh berjalan di dalam kerendahan hati di saat kita merasa bahwa ada banyak hal yang kita kerjakan dalam setiap motivasi-motivasi kita, termasuk kita ketika kita pelayanan. Motivasi kita apa? Tujuan kita apa? Ya. Dengan cara apa kita melakukannya? Apakah kita melakukannya dengan penuh kesombongan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita, ya,
umat Tuhan, ketika kita melakukan apapun gitu ya, lakukan dengan segala kerendahan hati. Bukan merasa diri kita, ya, saya lebih hebat daripada yang lain, saya lebih mampu daripada yang lain. Sehingga apa? Kesombongan itu ada di dalam diri kita. Sehingga kesombongan itu yang menonjol, ya. Kita menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini boleh menjadi sebuah pengingat bagi anak-anak Tuhan, bagi umat Tuhan, ya, bahwa di dalam hidup ini tidak ada yang perlu kita sombongkan, ya. Kerendahan hati itu bisa membuat kita nyaman, membuat kita bisa bahagia. Kenapa? Kita mengikuti alurnya, kita hidup di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-8 ini, bagaimana umat Tuhan itu, ya, Mikha menyampaikan bahwa bersikap adil, berlaku adil, mencintai, kesetiaan, hidup di dalam kasih, ya, dan hidup di dalam kerendahan hati. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Allah, ya, menunjukkan kepada umatnya. Kalau kita boleh melihat dikatakan di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran eva yang kurang dan terkutuk ini? Ya, kita boleh melihat bagaimana Bapak Ibu Saudara sebelum masuk di dalam ayat yang ke-9 ini merupakan sebuah tuntutan Tuhan gitu ya. Bagaimana mereka belajar ya untuk hidup di dalam 3 hal ini. Mereka tidak melakukannya. Padahal dikatakan itu bukan sebuah hal yang sulit untuk mereka lakukan. Tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka melalaikan akan perintah Tuhan. Sehingga apa? Sehingga itu mendatangkan ya penderitaan bagi mereka. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam bagian selanjutnya ya Allah melihat ketidakadilan dan tipu daya di tengah-tengah umat Israel. Di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 ini bagaimana Tuhan menyampaikan kepada umat Tuhan, dengarlah Tuhan berseru. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh memperhatikan bagaimana di dalam bagian ini ya, sebuah hal yang bijaksana ya untuk takut kepada Tuhan, bukan takut di dalam hal ya di dalam sebuah ketakutan Bapak Ibu Saudara, bukan, tetapi kita menghormati ya
akan Allah yang kita sembah. Bahwa Allah tidak membiarkan kejahatan itu berlalu, ya begitu saja. Hiduplah bijaksana, ya. Hai semua orang Israel dan suku-suku bangsa. Ini merupakan sebuah hal yang disampaikan Tuhan, gitu ya. Bagaimana dia berseru menyampaikannya kepada umat Tuhan melalui Nabi Mikha. Hiduplah takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bagaimana bagian ini ya dengan sebuah gaya bahasa retorika, ya retorik, Allah berfirman, masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu merupakan sebuah ya kehidupan yang berlaku curang, ya. Itu sebuah kekejian di mata Allah. Kita boleh melihat orang yang berlaku curang, dia menganggap rendah orang lain, ya, sehingga dia memperlakukannya dengan sekehendak hatinya. Lalu yang kedua, berlaku curang merupakan sebuah kesengajaan, ya, yang dilakukan dengan apa? Dengan sadar. Dan orang yang melakukannya juga merasa bahwa tidak ada yang melihat ketika apa? Ketika penipuan-penipuan itu terjadi, ya. Takaran Eva yang kurang, takaran-takaran yang tidak pas. Orang-orang ini merasa bahwa ya saya bisa melakukannya karena tidak ada yang melihat. Ya dia menganggap remeh orang lain. Tetapi kita boleh melihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa ini adalah sebuah ya kemunafikan di hadapan Tuhan. Allah itu Allah yang Maha Tahu, ya. Allah itu Allah yang Maha Tahu. Bukan Allah yang tertidur gitu ya. Oh, Tuhan tidak tahu. Bapak Ibu Saudara, Dia Allah yang Maha Tahu, bahkan sampai kedalaman hati manusia. Maka ini boleh menjadi sebuah pengingat bagi kita ya, bahwa ada hal-hal yang di dalam hidup ini yang perlu kita perbaharui ya. Perbaharui bahwa harus mengalami sebuah pertobatan yang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang munafik ya, seakan-akan mereka orang yang beribadah kepada Tuhan, tetapi perilaku mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita berpikir sejenak ketika apa? Ketika takaran-takaran itu dikurangi gitu ya. Ketika ada di dalam melihat orang yang jual beli gitu ya. Timbangan-timbangan itu dikurangi. Sedikit, dikurangi, sedikit, dikurangi.
orang yang melihat hal itu, ya. Mungkin dari sisi orang yang mengurangi, ya, timbangan itu, dia merasa nyaman-nyaman saja, baik-baik saja. Bahkan mungkin dia dapat keuntungan yang berlebih-lebih. Tetapi bagi orang yang membeli, ya, dengan takaran yang tidak pas, akan mengalami kerugian. Di dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, ya, mungkin ada bagian-bagian tertentu di dalam hidup kita yang harus diperbaharui, ya. Segala kemunafikan itu, kita merasa bahwa seolah-olah diri kita baik. Saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, gitu ya. Bahkan di dalam kitab Injil dikatakan, Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah perenungan bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Maka kita boleh memperhatikan bagaimana Tuhan itu melihat setiap apa yang dilakukan. Maka selanjutnya kok kita boleh memperhatikan Bapak Ibu Saudara, ya. Di dalam ayat yang ke-11, masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta, dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana dikatakan di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, ya, bahwa Tuhan pasti, ya, memberikan hukuman bagi mereka. Tuhan pasti memberikan hukuman bagi mereka. Orang-orang yang berbuat curang di dalam urusan bisnis, ya. Mereka yang berbohong, mereka yang mencuri, menipu satu sama lain, yang semuanya mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan, ya, bagi diri mereka sendiri. Kita boleh melihat bagaimana dosa Israel, ya, lebih dari sekedar menipu orang lain dalam bisnis dan perdagangan. Mereka juga memperkaya diri melalui kekerasan, ya. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bahwa setiap masyarakat, ya, bahwa tidak ada yang sepenuhnya benar atau saleh. Selalu ada orang jahat di dalamnya. Namun kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bahwa kejahatan itu ada di mana-mana, ya. Kemerosotan moral itu ada di mana-mana.
Hanya anak-anak Tuhan ya harus hidup menunjukkan akan sebuah integritasnya, karakternya sebagai anak-anak Tuhan ketika ia hidup ya di dalam bermasyarakat sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh memperhatikan ya bagaimana di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Israel ya karena mereka terlalu rakus, mereka terlalu jahat, maka Allah memberi penghakiman bagi mereka. Kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, hal itu Bapak Ibu Saudara. Kita boleh membaca, saya akan membacakan untuk kita. Di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkannya, dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya, juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Engkau telah berpaut kepada ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh umat Tuhan, ya, umat Tuhan di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan tidak membiarkan ya kejahatan itu terus ada di tengah-tengah umatnya, ya. Tetapi kita boleh melihat bagaimana di dalam ayat yang ke-13 ini sebuah hal yang dinyatakan, disampaikan melalui Mikha. Ya, kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana Allah membuat umat Israel di dalam penderitaan yang amat dalam. Ya, bahkan dikatakan sampai tanah mereka itu menjadi tandus. Sungguh betapa mengerikan ya Bapak Ibu Saudara, walaupun mereka sudah mengusahakannya. Dikatakan, kamu makan tetapi tidak menjadi kenyang. Ya, perhatikan di dalam ayat yang ke-13. Bagian bawah dikatakan, maka aku pun memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Jadi kejahatan mereka ini sungguh sudah luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, tanah yang mereka kerjakan dikatakan sampai tandus, berarti tidak menghasilkan apa-apa. Kamu akan makan, tidak kenyang. Perutmu tetap mengamuk karena lapar. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita melihat bahwa
apa yang mereka makan, ya, tidak menjadi kenyang. Keserakahan terus ya yang terjadi. Pengen makan ya. Itu sebuah hal yang cukup tragis yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Ya. Mereka akan menderita kelaparan, ya. Bahkan sampai dikatakan Bapak Ibu Saudara, apa yang kamu selamatkan akan diserahkan kepada pedang, ya. Atas harta yang mereka miliki pun gitu ya, mereka tidak bisa mempertahankannya. Tidak ada kepuasan, ya, dengan segala apa yang mereka sudah dapatkan. Tidak ada Bapak Ibu Saudara yang mereka bisa banggakan lagi, ya. Bahkan kengerian-kengerian itu dikatakan, apa yang mereka dapatkan diserahkan kepada pedang. Segala harta yang mereka dapatkan berakhir dengan apa? Kehancuran. Engkau menabur tetapi tidak menuai, ya. Engkau menabur tetapi tidak menuai. Engkau mengirik buah zaitun tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggur. Mereka sudah mengusahakannya, ya. Mereka sudah menaburnya. Tanaman itu sudah ditabur, tetapi mereka tidak menuai hasilnya. Mengerikan. Penderitaan, ya. Karena mereka sudah menghabiskan waktu untuk menanam, tetapi mereka tidak menuai apa-apa. Semuanya diambil daripada mereka. Bahkan sampai minyak zaitun, anggur, ya, yang mereka tanam sudah dipanen gitu ya. Tetapi mereka tidak dapat menikmati hasilnya. Itu sebuah penderitaan, ya, yang mereka alami. Bahwa mereka sudah hidup memberontak kepada Tuhan, kejahatan mereka di hadapan Tuhan. Betapa mengerikan, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, ya, untuk dilakukan oleh anak-anak Tuhan, ya. Berbagai kejahatan-kejahatan sebenarnya kita diingatkan terus oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan hidup di dalam pertobatan, ya. Hidup di dalam pertobatan Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak mengalami pertobatan, maka semua apa yang mereka banggakan, ya, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan, itu tidak menjadi milik mereka. Semuanya akan menjadi rusak. Semuanya diambil daripada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala di dalam hidup ini berbagai peringatan-peringatan, ya, yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan.
bahwa apa yang ada di dalam dunia ini tidak bisa kita genggam erat, ya. Kalau hati kita, ya, lebih condong kepada berkat-berkat yang Tuhan titipkan buat kita. Seharusnya yang menjadi fokus perhatian kita adalah kepada Tuhan, Sang Pemilik itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana umat Tuhan tidak merasa puas dengan segala apa yang mereka miliki. Bahkan apa yang mereka miliki pun diambil daripada mereka akibat kejahatan yang mereka lakukan. Kita boleh melihat di dalam bagian penutup ini, ya, dikatakan bahwa engkau telah berpaut kepada ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Ini boleh menjadi sebuah pengingat, ya, kenapa di bagian akhir ini, ya, nama daripada keluarga Ahab dimunculkan di sini, ya. Bagaimana sebuah contoh bagi umat Tuhan, ya. Mereka tidak hidup menurut jalan Tuhan, tetapi mereka hidup menurut contoh, ya, daripada raja-raja, ya, yang sebelumnya yang hidup di dalam kefasikan. Dikatakan Omri itu adalah raja Israel, ayah daripada Ahab, ya, salah satu raja terburuk yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel. Dan kita boleh melihat bagaimana Ahab mengikuti jejak ayahnya, ya, bagaimana dia membuat peraturan-peraturan, ya, memberi peraturan-peraturan di dalam apa? Di dalam penyembahan berhala, ya, di dalam penyembahan berhala. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana mereka yang hidup di dalam, ya, ketidaktaatan kepada Tuhan akan menerima konsekuensinya atau akibat dari tingkah langkah mereka, ya, tingkah laku mereka. Dikatakan dan penduduknya menjadi ejekan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat baik dari Samaria atau dari seluruh negeri yang akan menjadi ejekan dan hinaan daripada manusia. Ketika apa? Ketika mereka dihancurkan. Ketika mereka dihancurkan akibat daripada apa? Dari dosa-dosa mereka, ya. Oleh karena itu dikatakan, kamu akan menanggung penghinaan umatku. Yang kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika mereka tidak taat, maka mereka akan menerima hukuman, ya, yang begitu memalukan karena menodai nama Tuhan, ya. Mereka tidak hidup, ya, taat kepada apa? Kepada kehendak Tuhan. Dan kita boleh melihat bagaimana dikatakan mereka menjadi tawanan bagi bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ini boleh menjadi sebuah perenungan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan, ya, bahwa kita diizinkan oleh Tuhan, ya, ada sampai hari ini. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan memanggil setiap kita untuk boleh hidup menaati kehendak-Nya. Bukan hidup berdasarkan segala keinginan kita berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi kita boleh hidup, dikatakan, mencintai keadilan, mencintai kesetiaan, hidup di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan hidup dengan penuh kerendahan hati. Menaklukkan seluruh diri kita untuk mau dipimpin oleh Tuhan. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita boleh tinggalkan. Karena kita mau hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mulai menolong dan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami sadar bahwa banyak hal Tuhan yang mungkin kami lakukan, yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan bisa menyakiti hati Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami, perbaharui hidup kami, supaya kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.